halaman 14 ya. Halaman 14 dua baris dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 dua baris dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Fuddilna 'alan nasi bi thalasin. Ju'ilat sufufana kasufufil malaikati wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuddilna, kami atau kita ini Nabi Muhammad dan umatnya diberikan kelebihan, diistimewakan, diutamakan, alan nasi, dibanding dengan manusia atau umat yang lain, bisalasin, dengan 3 perkara. Bahwa umat Islam itu diistimewakan oleh Allah diantaranya dengan 3 perkara ini. Kalau dalam hadis ini, kalau dalam hadis yang lain nanti keterangannya ada bukan hanya 3, tapi dalam hadis ini 3. Apa itu? Yang pertama, ju'ilat, dijadikan sufufana, sof-sof kami, barisan-barisan kami, kasufufil malaikati, seperti barisan malaikat. Artinya ketika kita sholat, sof yang rapi, yang bagus, itu seperti barisnya para malaikat. Dan kesempurnaan orang sholat berjamaah itu dengan sof yang rapi. Bahkan perlu ibu-ibu ketahui, kalau kita sholat menyendiri, nggak mau gabung dengan sof yang ada, padahal sof yang ada itu masih bisa, masih kosong, kok kita menyendiri sampai salam, maka hukum berjamaah kita makruh. Batal enggak, tapi makruh. Lah kalau orang berjamaah, bukan sholatnya loh yang makruh ya, jamaahnya, bukan sholatnya. Yang makruh jamaahnya. Kalau orang sholat berjamaah kok makruh, maka nilai atau pahala berjamaahnya gugur alias hilang. Jadi walaupun kayaknya sholat berjamaah, tapi dapatnya cuma 1, nggak dapat 27. Ini biasanya terjadi kalau sholat taraweh di masjid-masjid yang besar kayak di Islamik. Lah iya, kalau musola masjid-masjid kecil insya Allah malah dirapetin, apalagi seminggu pertama yuk. Mak-mak sampai ngalah, kebagiannya di teras, di luar. Kalau masjid-masjid kecil, musola kecil. Tapi kalau masjid-masjid besar kayak di Islamik, di Al-Mukarramah, itu di sini ada 3 orang, sono lagi ada, sono lagi ada. Kalau disuruh nyatu katanya enggak, di situ gerah. Enakan di sini ada adem, ada kipasnya. Padahal kalau ada orang sholat berjamaah kok menyendiri, itu nilai berjamaahnya gugur alias hilang. Contoh, umpama ibu mau berjamaah sholat di sini, begitu masuk masih ada kosong tuh 1 di sono. Begitu kita mau masuk, ternyata si dia ini orang yang udah lama nggak tegur sapa sama kita. Waduh, ntar kalau saya sholat di situ, tengok-tengok salaman, waduh, gengsi dong. Akhirnya dia bikin barisan sendiri di belakang.
Ini orang yang nggak mau gabung ke situ padahal itu masih kosong. Ini orang kalau sampai salam nggak ada yang nemenin alias tetap sendirian, maka pahala berjamaahnya gugur alias hilang. Sama aja sholat sendirian. Orang sholat berjamaah itu kan hikmahnya biar akur rukun dengan jamaah yang lain. Lah ini kok malah nggak mau gara-gara dulu waktu pilihan RT pilihannya beda. Yang satu milih Yanto, yang satu milih Yanti, akhirnya nggak akur. Sampai jamaah aja nggak mau sebelahan, pindah. Oh bahaya. Itu walaupun kelihatannya berjamaah, tapi pahala jamaahnya gugur. Contoh lagi, jamaah gugur itu begini Bu. Ini biasanya kadang sering terjadi kecuali darurat ya. Kalau darurat mah nggak ada masalah. Antara imam dan makmum, makmum itu nggak makruh hukumnya kalau gerakannya bareng persis dengan imam. Contoh, ini kacamata umpama imam, terus kunci ini makmum, ini umpama. Yang benar seorang makmum ini harus menunggu imam ini gerakan sempurna. Misalnya ini sama-sama berdiri, baca lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, rukuk kan. Lah ini makmum baru rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sempurna berdiri, ini baru Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai bareng persis. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Ini kan bareng persis namanya kan. Sami Allahu liman hamidah. Lah ini makmumnya, kalau imamnya enggak masalah. Makmumnya kena hukum makruh. Kalau ini makruh walaupun kelihatan berjamaah, nilai jamaahnya gugur. Lah kalau enggak dengeran, kan biasanya mak-mak kebagiannya di belakang ya. Kebetulan ini mic-nya gerak-gerok grok. Makmum imamnya udah Allahu Akbar, kita nggak kedengeran. Sami Allahu liman hamidah, nggak kedengeran. Makmum yang belakang. Maka kalau orang yang nggak kedengeran begini, namanya darurat. Ya wis gerak-geraknya aja, wong namanya nggak kedengeran. Nah kalau berjamaah hati-hati, jangan sampai bareng persis atau mendahului. Bareng persis saja kena hukum makruh, apalagi mendahului. Dan pernah ada yang nanya begini, ini kasusnya pas lagi terawih. Kebetulan terawih itu ibu-ibu di luar, bapak-bapaknya di dalam. Lah mic-nya ini mati. Ketika berdiri, dari berdiri ke rukuk kan kelihatan kan? Kan ada kaca itu jendela kelihatan. Lah dari sujud ke bangun itu kan nggak kedengeran. Dikirain makmumnya tadi imamnya sudah bangun. Begitu dia bangun ternyata imamnya belum bangun. Gimana kalau kayak gitu? Balik lagi. Kirainnya imam udah bangun. Begitu dia bangun ternyata imam masih sujud. Lah kalau selama ini pernah ngalami nggak? Belum pernah. Lah kalau seandainya yang pernah ngalami kemarin-kemarin gimana? Tanggung ya. Ya duduk, umpama duduk di antara dua sujud tuh. Umpama ini sujud yang pertama kan Allah. Begitu melihat dah imamnya masih sujud. Sujud lagi. Kalau kata ibu gimana? Sujud apa? Tungguin aja. Imamnya bangun. Bukannya dahuluin imam itu. Ya kan katanya dahulu. Ya, kalau kondisinya begini, ia bangun itu kan karena memang nggak denger kan. Dikirainnya, yakinnya dia imam sudah bangun. Kalau memang dia bangunnya itu udah sempurna duduk, jangan sujud lagi. Ya udah tongrongin aja, tungguin. Lah kalau baru palak baru nongol doang, saya baru begini. Nah, kayak kura-kura. Lah ya karena kura-kura
Kalau memang dia belum bangun, baru palanya doang yang kayak kura-kura begini, ya udah sujud lagi. Tapi kalau sudah duduk, maka jangan sujud lagi. Kalau sudah duduk, nanti kok sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi, nanti sujudnya jadinya 3 kali. Lah kalau sujud 3 kali itu namanya menyengaja menambah rukun. Kalau menyengaja menambah rukun, batal sholatnya. Jadi ya wis, kalau memang sudah posisinya duduk, tungguin aja sambil duduk. Kalau baru palak doang yang kayak kura-kura gitu, curut. Nah, kok imamnya misalnya kan begini ya, kelihatan ya, udah. Lah kalau memang begitu ya wes sujud lagi. Ini biasanya yang sering terjadi kalau kunut witir. Kunut witir itu walaupun bilalnya udah bilang shollu sunnatar rakatal witri ma'al kunuti. Kan tahu kan ini nanti sholat witir yang 1 rakaat pakai kunut. Namanya ibu-ibu kadang kan lupa ya. Lah, begitu imamnya misalnya minal jinnati wan nas, kirain makmumnya itu Allahu Akbar, ternyata Allahumma hdina fiman hadait. Biasanya yang enggak merhatiin itu udah malam kunut langsung sujud. Tetap sujud apa balik ke atas? Yang selama ini loh, yang pernah ibu alami atau mungkin pernah ibu lihat, balik ke atas apa tetap sujud? Malu sujud sendirian ya, tapi balik ke atas. Yang sebelah sini jawabnya apa? Apa Bu Haji? Balik lagi. Malu lah sujud sendirian kata Bu Haji yang ini. Kalau memang posisinya udah sujud, ini udah nempel plek, jangan bangun lagi. Tapi kalau baru turun doang, baru Allah nah, kalau baru turun ini belum sujud, silahkan balik. Lah iya. Tapi kalau udah sujud plek begini, ya wes tungguin. Lah kalau kunutnya lama ya resiko. Kunutnya imamnya kunutnya biasanya lama ya, semua doa yang dihafal dibaca. Nungguin sampai palanya nyut gak bangun. Apalagi lagi film terus karpetnya mungkin udah lama gak divakum. Ya resiko. Kalau memang tadi duduk sujudnya belum nempel, blep, baru turun doang, maka ya silahkan balik ke atas. Tapi kalau sudah terlanjur sujud, karena mungkin gerakannya dia cepet kan langsung berplek, kok nengok ngintip kanan kiri sebelah kok nggak ada yang sujud, terus dia nengok. Kalau memang sudah sujud ya wis, tetap tungguin sujud. Tapi kalau belum, baru duduk doang, apalagi ditoel sama sebelahnya, wih, ya batal kok sampai wah wih. Nah ini kasus biasanya kan ya kejadian di kita tuh ya, kejadian yang sering itu kan kalau kunut witir gitu. Lah kalau kunut subuh mah udah tahu lah, kunut witir kadang kan lupa kan, walaupun mungkin bilalnya udah ngomong juga lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ju'ilat lanal ardu, dan dijadikan lana untuk kita al ardu bumi, kulluha ya semuanya, masjidan menjadi tempat sujud. Artinya kita mau sujud di mana saja, sholat di mana saja boleh, asal memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu misalnya tempatnya itu tidak najis. Kalau memang tempatnya suci, dimanapun boleh. Kalau orang dulu biasanya kalau ke sawah, kalau pulang mundar-mandir kan jauh, jalan kaki, belum ada kendaraan motor, mobil belum ada, jalan kaki. Biasanya pergi berangkat ke sawah kan udah bawa bekal, bawa alat
sholat. Ya wes sholatnya di kadang kalau yang punya gubuk ya di gubuk, kalau nggak punya gubuk ya di, kalau orang Jawa galengan, kalau orang Sunda naon galengan sama, ya di galengan. Di mana saja boleh, mau sholat di mana saja boleh. Keistimewaan umat Islam itu. Tapi kalau agama lain nggak bisa. Agama lain ibadah di sembarang tempat nggak bisa. Harus di tempat ibadahnya yang resmi. Yang Kristen ya ke gereja, yang Hindu ke pura apa wihara, ya wis itulah. Tapi kalau Islam mau sholat di mana saja boleh. Makanya kalau ada orang Islam yang membatasi sholatnya hanya di masjidnya saja, itu ya bertentangan dengan hadis ini. Kan ada Bu? Ada kan? Nah iya nggak mau kalau sholat di tempat yang penting masjid musola, nggak mau, maunya hanya di masjidnya dia. Wong dulu saya ada teman kerja kalau mau Jumatan, padahal jauh pulang ke masjidnya dia loh maksudnya. Padahal jauh, dia kemudian pulang pergi itu makan waktu kadang. Dan iya, padahal dalam hadis ini Rasulullah itu sudah membebaskan mau sholat di mana saja asal tempat itu memenuhi syarat, misalnya tidak najis, madhep kiblatnya bener, boleh. Bahkan seandainya Bu, seandainya kita lagi jalan-jalan ke Bali, ada rencana jalan-jalan ke Bali yuk. Umpama majelis taklim ini ada kas banyak jalan-jalan ke Bali. Mayan ayo Bali. Begitu nyampe sono, mau sholat duhur, mutar nyari masjid gak nemu-nemu. Memang gak gampang nyari masjid di sono. Jangankan nyari masjid, nyari makanan halal aja susah. Saya tahun 2011 atau 2012 pernah beberapa hari ada tugas di sana. Mau nyari makanan halal saja susah. Asal kita masuk, pikiran kita rumah makan Padang, halal kan ya? Begitu kita masuk, karena mungkin kelihatan wajah kita muslim, ditanya sama pelayannya, "Pak, Bapak muslim?" "Iya." "Mohon maaf Pak, di sini makanannya ada yang tidak halal, silahkan nyari ke tempat lain." Akhirnya muter sampai sejam 2 jam gak nemu, mentok-mentoknya makan pop mie. Lah begitu asar begitulah, sore begitu lagi. Lah iya wong asal belok ke warung, "Mohon maaf Pak, di sini ada babi, di sini nyediain daging, sate babi macam-macam." Lah umpama nyampe ke sono, tempat ibadah masjid musola nggak ada, kok adanya umpama pura gitu, tempat parkirnya enak. Kalau memang tidak ada yang lain, mau sholat di situ boleh. Atau seandainya umpama, tapi kalau di Jakarta mau sholat masjid abrek-abrek. Umpama ini di daerah-daerah yang masjid susah, yang kayak di Bali, di Manado, di mana? NTT. Ini kan mayoritas non muslim. Lah kebetulan umpama kita punya keluarga di sono, nyari musola nyari gak nemu, ya wes sholat di mana saja asal itu tempatnya suci boleh. Yang penting kiblatnya bener. Nah makanya kalau tadi itu umat Islam kok membatasi diri hanya mau sholat di masjidnya saja, yo menyia-nyiakan kemudahan. Maka dulu saya punya teman kerja non muslim, orang Kristen. Dia orang sini, orang Cilincing, cuman kebetulan nikah dapat orang Kalimalang, tinggal di sono. Tapi setiap minggu dia ibadah ya ke gereja Cilincing gitu, gereja yang pinggir jalan raya itu, gereja Jawa. Karena orang Jawa, orang Klaten. Saya tanya, "Mas, emang di Kalimalang nggak ada gereja kok sampai jauh-jauh ke Cilincing?" Jawaban dia apa? "Mas, kalau orang Islam mau sholat di masjid mana, di musola mana, bebas. Kalau kita orang Kristen nggak bisa. Kalau memang gereja itu ya itu, kecuali ngurus surat pindah. Yaitu sampai sekian tahun, sampai dia punya anak, yo kalau minggu ibadahnya masih di gereja Jawa, Cilincing. Begitu mudah ngurus surat pindah, baru ibadahnya di sono di daerah Kalimalang. Padahal kan lumayan jauh Kalimalang Cilincing. Lah umat Islam itu diberikan kemudahan oleh Allah,
mau sholat di mana saja boleh. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dan dijadikan untuk kami, untuk kita umat Islam ini, al ardu bumi, kulluha ya semua bumi, masjidan boleh dijadikan masjid. Bahkan cerita ada saudara yang kerja di Korea, itu satu gedung itu paling bawah bar, diskotik, lantai 2 gereja, lantai 3 masjid. Kan unik ya, di sini kan belum pernah nemu gitu ya. Bawahnya ini tempat dugem nih, yang lampunya biar pet, paling bawah. Lalu terus lantai 2 gereja, lantai 3 masjid, yang lantai 4 itu apa ini? Bukan, kalau burung enggak. Apa namanya? Pokoknya adalah. Lah itu jadi orang yang parkir di situ tergantung niatnya. Mau dugem, apa mau kebaktian, apa mau sholat. Satu gedung. Muslim boleh di mana saja. Yang penting tadi suci dan menghadap kiblatnya benar. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Kemudian wajuilat, dan dijadikan turbatuha, debunya, tanahnya, debu. Lana untuk kita tohuron, suci. Idza lam najidil ma'a, apabila kita tidak menjumpai atau menemui air. Artinya kalau memang tidak ada air, boleh bersuci dengan debu alias tayammum. Ini kan bahas tentang bab tentang tayammum, bahwa kalau karena alasan sakit, kalau ia kena air sakitnya tambah parah, atau mungkin karena kayak begini, ini musim di daerah-daerah udah kesulitan air. Daerah mertua saya itu semalam nelpon itu udah nyari air udah susah. Ya alhamdulillah sih sekarang ketolong air ulang. Kalau dulu zaman sebelum tahun 2010, wah, orang itu air itu sangat mahal, berharga banget. Kalau musim-musim begini loh, udah Januari, Agustus, September, Oktober sampai nanti November biasanya baru ada air. Kalau memang tidak ada air, ya silakan wudu dengan tayamum. Atau bahkan mohon maaf seandainya ia pengantin baru, habis menunaikan tugas wajibnya pagi sebagai ganti mandi junub, ya tetap tayamum. Jangan dikira tayamumnya langsung guling-guling kayak ayam habis angkrem gitu ya, enggak. Tayamumnya sama, cuman wajah, tangan kanan dan kiri. Enggak usah pakai kumur-kumur segala ya. Malah jadinya kayak opo. Yuk pakai debu. Langsung hidung pakai debu. Wah, wes. Enggak. Karena tayamum ini sebagai simbolis, sebagai pengganti wudu. Yang wajib diusap hanya wajah, mulai dari atas sampai bawah, kanan kiri, kemudian tangan. Bahkan kalau dalam ajaran madhab lain itu cuma sampai pergelangan tangan aja, nggak nyampe ke sikut. Kalau kita kan sampai ke sikut kan begini. Kalau itu enggak, cuma begini doang, sampai ini loh. Apa ini namanya? Ini apa namanya? Ini loh. Kalau kaki kan mata kaki, kalau ini mata tangan. Pergelangan tangan, bener ya. Dalam mazhab lain tayamumnya cuma sampai segini doang tuh. Nah, walaupun dia habis mandi junub, habis berhubungan suami istri atau selesai haid, selesai nifas, sama tayamumnya cuma wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i mengajarkannya sampai ke sikut. Kalau dalam mazhab lain cuma sampai ke pergelangan tangan. Ini mudahnya Islam. Nggak ada air, pakai debu ya boleh. Nggak bisa menggunakan air karena sakit, pakai debu ya boleh. Atau mungkin air ada, cuman harganya terlalu tinggi,
Misalnya air segini harganya bisa sampai ratusan ribu umpama karena air sangat mahal, ya wis tayamum. Atau mungkin air ada tapi punya hewan ternak yang butuh dikasih minum, maka diutamakan memberi minum ke hewan ternak daripada dipakai buat wudhu. Toh wudhunya bisa diganti dengan tayamum. Misalnya dia punya kucing, punya kambing, punya burung, wah air minumnya habis, kita punya air cuma segini, ya wes itu yang didahulukan karena ini berhubungan dengan nyawa. Lah kalau wudhu boleh diganti dengan tayamum itu tadi. Nah ini 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, barisan kita harus softnya rapi biar seperti barisannya para malaikat. Yang kedua, bahwa semua muka bumi ini boleh dijadikan masjid alias tempat untuk sujud selama itu memenuhi syarat, misalnya tempatnya suci. Kalau di kamar mandi, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah, kalau Ustadz Somad, ya antara dua itu. Ketika biasanya kan ada sesi tanya jawab itu. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya sholat di kamar mandi? Ya awalnya Ustadz itu menjawab nggak boleh. Tapi kemudian yang bertanya itu memberi alasan, Pak, saya ini TKW yang kerja di luar negeri loh. Kebetulan majikannya itu sangat tidak suka dengan Islam. Akhirnya ketika melihat itu TKW sholat, dimaki-maki, kadang yo diperlakukan dengan kasar. Karena ia imannya kuat, nggak mau ninggalin ibadah. Akhirnya ketika sholat ngumpet, alasannya mandi dengan air tetap dinyalain biar bunyi kerucuk. Tapi dia sholat di situ. Nah, iya, awalnya memang tidak boleh menyebut nama Allah, ya nggak boleh membawa bertuliskan nama Allah, nggak boleh. Tapi karena ini darurat, kalau dalam kaidah fikih disebut ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang asalnya tidak boleh. Masuk sholat di kamar mandi asalnya tidak boleh, tapi karena darurat daripada nggak sholat maka yo boleh. Nah ini kemudian yang ketiga, dalam hal bersuci kalau tidak bisa menggunakan air atau memang tidak ada air maka boleh dengan tayamum. Tetapi tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Begitu selesai sholat fardu, nanti mau sholat fardu berikutnya harus tayamum lagi. Tapi kalau sholat sunnah enggak, mau untuk berkali-kali sholat sunnah tetap boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup monggo